Om Swastiastu, perkenalkan saya Komang Budiarte. Hari ini akan melaksanakan percakapan praobservasi terhadap rekan kerja Tiang atas nama Bapak Nenang Swandike. Langsung saja Tiang mulai. Selamat pagi Bapak Nengah. Selamat pagi. Nggih. Jadi rencananya Bapak Nengah akan melaksanakan pembelajaran. Nggih, nanti Tiang minta bantuan karena Tiang juga dalam hal ini belajar juga melaksanakan observasi rekan sejawat. Iya. Oke. Jadi rencananya pembelajarannya itu kapan, Pak? Rencananya besok di jam kedua. Oh, besok di jam kedua. Iya. Oke. Untuk mata pelajarannya? Untuk mata pelajaran dia ngambil IPAS. IPAS. Ya, kebetulan jadwalnya juga IPAS. Oke, oke. Untuk materinya, lingkup materinya ada di sampai di topik apa? Itu ada di topik tentang sistem pencernaan. Oh, sistem pencernaan. Iya. Sebelumnya ini materinya baru mulai atau sudah pernah diajarkan? Untuk sebelumnya dia sudah sempat menyampaikan tentang organ pencernaan. Oh, tentang organ Ya, pencernaan. tentang organ pencernaannya. Oke, oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, Pak? Untuk tujuan pembelajaran untuk besok yang akan ambil melalui permainan, artinya siswa dapat mengidentifikasi peran makanan untuk kehidupan. Oke, melalui permainan. Oke. Terus ada lagi? Untuk besok itu aja. Oh, untuk besok itu saja. Berarti melalui permainan nanti siswanya ada bermainnya juga. Ada permainan di dalamnya, mungkin mengambil beberapa nama makanan karena besok akan siapkan kertas berisi nama-nama makanan. Oh gitu. Jadi untuk persiapannya bagaimana? Untuk persiapan sudah hampir 100%. Ini pasti siap besok kan gitu. Untuk besok Tiang amati secara lebih rinci, mungkin ada di bagian pengembangan apa yang Tiang besok observasi terkait kompetensi Bapak sendiri dalam mengajar gitu. Mungkin di bagian apanya area pengembangannya? Pengembangannya Tiang akan ambil besok tentang penerapan pembelajaran diferensiasi. Oh, pembelajaran diferensiasi. Tiang coba karena sebelumnya Tiang mungkin kalau ngasih tugas murid hampir sama semuanya. Sama. Nah, Tiang coba mungkin dengan cara yang beda dengan penerapan diferensiasi. Oke, berarti besok fokusnya di diferensiasi produknya gitu. Produknya yang berbeda-beda nanti. Iya, produknya. Sudah dipersiapkan di modul ajarnya? Sudah. Terima kasih. Jadi itu untuk area pengembangannya. Kemudian dengan pembelajaran diferensiasi itu mungkin strategi-strategi apa saja yang sudah Pak siapkan dari penilaian, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, bisa diceritakan Pak? Nah, mengenai metode, mungkin nanti tentu tidak bisa dipisahkan dengan ceramah dulu, kemudian ada tanya jawab, kemudian yang jadi intinya nanti diskusi, kemudian ada penugasan, kemudian ada permainan. Oh iya, permainan sesuai dengan tujuannya. Ya. Jadi ada diskusi juga, berarti nanti pembagiannya per kelompok. Iya. Untuk tugas akhirnya per kelompok juga. Untuk tugas nanti dia ambil juga per kelompok. Oh, ini bagus juga. Iya. Jadi area pengembangannya sudah, kemudian strateginya tadi juga sudah dijelaskan secara rinci, kemudian untuk skenario pembelajarannya juga tadi sudah dijelaskan, walaupun dengan singkat, tapi yang sudah memahami itu. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan, kemudian pembelajaran dapat Tiang observasi besok, jadi minta bantuan juga kepada Bapaknya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena Tiang di sini posisinya hanya melaksanakan tugas saja sebagai pengobservasi. Bukan berarti Tiang sangat bisa sekali gitu.
Jadi posisi kita sama-sama belajar, Tiang juga belajar, Bapak juga belajar. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bang ya. Nggih. Sampai jumpa. Nggih. Mandiri, gotong royong, integritas. Jangan alasan terburu-buru sampai lupa sarapan. Ya kan, sampai lupa sarapan. Nah itu pastikan anak-anak ke sekolah sarapan dulu. Untuk pertumbuhan tubuhnya mulai dari jaringan memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi melawan penyakit. Banyak kan? Kalau begitu mesti makan seperti gimana ya supaya tubuh mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Karena seperti Bisa ya? Bisa. Jeruk? Ada yang sering makan jeruk? Pasti sering lah ya. Karena kalian sebagian besar pasti Bapak yakin pasti punya jeruk. Ya. Apalagi pisang ya. Nah, kemudian kalau sayurannya, aturan permainannya anak-anak nanti akan dapat masing-masing kelompok dapat 1 piring. Makanan ini anak bekerja sama di dalam kelompoknya mau ngambil apa misalnya ya. Bapak sudah sediakan nama-nama makanan di sini. Boleh ngambil lebih dari 1. Ya, nanti anak-anak yang pertama angkat tangannya. Yang kedua siapa? Ayo, Sri. Kita ya. Yang ketiga kalian perlukan. Itu ya. Sudah ngerti? Ya, siapa anak-anak ngambilnya Makanannya sesuai diambil itu dimakan sendiri atau untuk pemenuhan sendiri. Pemenuhan sendiri, tetapi kalian ngambilnya berempat. Ya, pemenuhan 1 orang ini 1 orang. Ya. Ayo teman-teman yang lain kasih semangat. Ayo. Sudah. Kalau sudah ambil orang kedua, ayo orang kedua. Ayo. Kalau sudah orang kedua. Listia ngambil berapa? 4. Ya, orang kedua, ayo orang kedua, ayo. Ayo, orang kedua. Ayo. Listia, ayo. Yang diperlukan ya. Ingat ya tadi ya, kalau berlebihan juga tidak bagus, kalau kekurangan juga tidak bagus. Ayo. Piringnya dikumpulin pada piringnya. Ayo. Ayo. Sudah di babi kecap, mie goreng, donat. Wow. Donat coy. Kami telah mengambil sate lilit, sate babi, sayur nangka, semangka, bolu, nasi kuning, dan mie rebus. Itu yang kami ambil dari yang pertama sate lilit, kemudian sate babi, sayur nangka, yang keempat semangka, kelima bolu, nasi kuning, dan mie rebus. Yang ketiga ada sayur kacang, yang keempat ada bakso, yang
ada ayam goreng, yang ke-7 ada roti bakar, yang ke-8 ada roti kacang, yang ke-9 ada jeruk, yang ke-10 ada nasi goreng, yang ke-11 jajan. Banyak. Kenali. Yang pertama ada nasi putih, nomor 2 ada kerupuk, nomor 3 melon, 4 pisang, 5 babi kecap, 6 mie goreng, 7 donat. Nggak ada nasinya ya? Oh nasi putih. Ya. Berarti kelompok Bolu, nasi putih, goreng karbohidrat. Terus ini vitamin ada, vitamin lah, itu ayo dikelompokkan dulu. sudah kami pilih, kami kumpulkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada nasi kuning, bolu, dan rebus termasuk ke dalam salah satu nutrisi dalam makanan yaitu karbohidrat. Yang kedua ada sate lilit dan sate babi termasuk ke dalam salah satu nutrisi di dalam makanan yaitu protein. Dan yang terakhir adalah sayur nangka dan semangka termasuk ke dalam salah satu nutrisi dalam makanan yaitu serat dan vitamin. Ya. Kalau anak-anak bisa berupa poster misalnya atau yang lain, silakan anak-anak Bapak berikan kalian kebebasan untuk mengekspresikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Nah, di tahap ini anak-anak Bapak akan bagikan kertas. Ya, silakan didiskusi dulu apa yang akan kalian buat. Ya. Ya. Ada tambahan yang akan kalian gunakan itu apa, kemudian target selesainya kapan, ya. Ingat, ya, pertanyaan yang ada di depan, anak-anak tidak perlu menuliskan soalnya, cukup digunakan cara menjawab. Jadi sudah Bapak contohkan kemarin, ya. Nah, ambil sebagian pertanyaan itu untuk menjawab. Lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Dan yang keenam ada vitamin yang terbagi menjadi 13 bagian yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Dan yang lain-lainnya bisa kalian cari di internet maupun di buku. Ramo saking awet. Om
Selamat siang Pak Teman. Jadi hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi karena kemarin yang mendapat tugas juga dan mendapat pengalaman juga saat melaksanakan observasi. Jadi percakapan hari ini bukan mencari kesalahan yang sudah Pak Ngah lakukan, artinya pada hari ini, pada kesempatan ini fokus pada refleksi saja. Jadi apa yang Pak Ngah, hal-hal baik apa nantinya yang Pak Ngah sudah laksanakan saat pembelajaran, apakah semua skenario itu sudah berjalan dengan baik. Hanya itu saja fokusnya Pak Ngah. Oke. Jadi sebelumnya bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran? Yang kali ini kan biasanya tanpa ada saya di kelas, kemudian saat diobservasi bagaimana perasaannya gitu? Pada awalnya cukup deg-degan juga, walaupun dengan teman yang sendiri. setiap hari diajak di sekolah, tapi deg-degan juga. Tapi setelah observasi yang merasa cukup puas. Bahkan puas ya, bisa dikatakan puas dengan apa yang sudah yang lakukan, dengan apa yang sudah Komang terapkan pada saat observasi yang Jadi yang terima kasih juga. Jadi karena artinya saya berada di kelas itu bukan sebagai beban. Jadi bisa diceritakan secara rinci artinya perasaan Pak Ngah selama mengajar, apakah sesuai dengan area pengembangan yang kemarin kita sepakati itu adalah ada di bagian pembelajaran diferensiasi produknya. Jadi mohon diceritakan bagaimana pelaksanaannya bagi Pak Ngah sendiri dan bagaimana hasilnya. Tentang area yang kembangkan kemarin, saya merasa cukup puas dengan hasilnya karena anak-anak sangat antusias di dalam menentukan pilihan tentang produk apa yang akan mereka buat. Itu di sana kepuasan saya di sana. Jadi selain area pengembangan mungkin ada yang di momen tertentu itu di luar dari area pengembangan yang Pak Ngah, menurut Pak Ngah itu saya luar biasa di sini gitu. Artinya puas sekali melaksanakan kegiatan ini. Gitu. Ya mungkin di areanya di permainannya. Oh di permainan. Di permainan karena saya melihat kebahagiaan siswa di sana. Kebahagiaan siswa bagaimana mereka bekerja sama, bisa bermain, itu di sana kepuasan. Kemudian ada hal lain yang kiranya artinya perlu nantinya Pak Ngah bisa lakukan, artinya dalam pembelajaran itu saya ini puas sekali dengan bagian ini, kemudian atau ada dari kegiatan yang Pak Ngah lakukan atau bagian tertentu yang pada saat pas praobservasi kita sudah sepakati, tetapi ada penambahan mungkin di skenario atau di kegiatannya gitu. Oh iya, ini tujuannya. Oh gitu. Tujuannya pada saat praobservasi yang mencantumkan satu tujuan. Oh satu tujuan pembelajaran. Kemudian setelah yang cermati kembali, perlu ditambahkan tujuan. Nah, jadinya yang menambahkan tujuan di sana melalui diskusi, artinya siswa itu dapat menentukan makanan di sana, makanan yang melalui kelebihan dan kekurangan makanan tertentu dalam sebuah produk. Oh di produknya. Ya. Jadi kemarin lupa menuliskan tujuan untuk di produknya. Iya. Karena kemarin yang tiang ingat kalau tidak salah itu melalui permainan saja. Iya. Oh, iya. Nah itu yang tambahkan kembali. Iya. Jadi saat pembelajaran juga tiang lihat sudah terlaksana dengan baik. Gitu. Oke. Oke, jadi luar biasa sekali pengalaman yang Pak Ngah artinya bagikan kepada tiang juga, dari refleksi Pak Ngah juga, artinya ada beberapa hal positif yang Pak Ngah dapatkan
Jadi tiang juga merasa senang juga melakukan observasi. Jadi apakah berkenan jika tiang menyampaikan beberapa catatan saat melaksanakan observasi? Oke, siap. Oke. Jadi sebelumnya mohon maaf, jadi tiang bukan mencari kesalahan tetapi hanya menyampaikan beberapa refleksi dari pembelajaran yang dilakukan Pak Nah. Iya. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan area pengembangan itu sudah luar biasa sekali, artinya sudah memenuhi ekspektasi, bahkan di luar dari ekspektasi gitu. Artinya diferensiasi produknya itu walaupun ada 3 kelompok, ketiganya memilih diferensiasi yang berbeda. Artinya produk yang berbeda, ada satu tiang lihat membuat mading, membuat poster, dan ada yang membuat video bahkan gitu. Itu sudah luar biasa sekali. Kemudian hal baik selanjutnya adalah yang Pak Nga lakukan tanpa sadari itu sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya. Satu yaitu kodrat anak-anak di SD itu bermain. Dan Pak Nga sudah melaksanakan metode itu, jadi sudah luar biasa sekali. Itulah yang menyebabkan kenapa anak-anak antusias dalam pembelajaran. Jadi ketika belajar sesuai kodrat, maka anak-anak tidak akan merasa bosan. Itu sudah luar biasa. Kemudian ada beberapa materi yang saya dapatkan di guru penggerak juga, ada namanya disiplin positif. Pak Nga sudah menerapkan itu tanpa disadari. Jadi ada nilai kebajikan, gotong royong, kemudian nilai profil pelajar Pancasila itu Pak Nga sudah mengintegrasikannya, sudah luar biasa sekali. Itu terlihat pada saat kegiatan diskusi kelompok. Jadi bagaimana siswa itu mengatur kelompoknya, mengatur dirinya, kemudian kelompoknya untuk mengambil di permainan itu, mengambil makanan itu bagaimana harus saya mengambil nasi, harus mengambil ada proteinnya gitu. Itu adalah bagian dari disiplin positif, dan profil pelajar Pancasila ini juga masuk, ada gotong royong, mandiri, ada kritisnya juga. Bagaimana saya harus mengambil ini jika masa nasi saja yang diambil gitu tanpa ada lauknya gitu. Itu sudah kritis sekali, luar biasa. Jadi tanpa disadari semua aspek itu sudah Pak Nga terapkan. Sebenarnya sudah cocok menjadi ikut di guru penggerak sebenarnya. Iya, nanti daftar saja lah. Kemudian ada keterampilan sosial emosional. Jadi di sana ada momen ketika masing-masing dari kelompoknya itu ada yang namanya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu bagaimana ketua kelompok mengatur kelompoknya, silakan ambil ini, dan dipertanggungjawabkan. Ada pada saat Pak Nga meminta siswanya itu menyampaikan apa saja yang diambil, kemudian alasannya kenapa mengambil itu. Jadi itu sudah mencerminkan keterampilan sosial emosional. Jadi bagaimana seorang siswa itu mengambil keputusan dan mentanggungjawabkannya. Gitu. Itu sudah luar biasa. Kemudian yang terakhir catatan tiang adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam pembelajaran itu sudah terpenuhi sekali, yaitu ada kesenangan dan penguasaan. Jadi kesenangan itu tiang lihat pada saat strategi Pak Nga dengan metode permainan. Itu sama sekali tanpa beban tiang lihat siswanya. Dari pertama tiang masuk itu kelihatan siswanya ada beban, atau entah mungkin karena tiang di belakang gitu. Dan ketika ada permainan sudah hilang semuanya bebannya tiang gila, jadi sudah bebas. Pak Nga sendiri mungkin merasakan itu. Kemudian yang tiang rangkum dari secara umum pembelajaran itu adalah Pak Nga dengan luar biasa sudah menerapkan strategi konstruktivisme. Artinya siswa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan permainan itu. Walaupun ada diferensiasi konten juga, Pak Nga menyajikan video, tapi dengan siswa mengambil itu kemudian mencari di bukunya apa saja yang harus ada di makanan, itu sudah membangun pengetahuannya sendiri tanpa Pak Nga suruh. Jadi siswa dengan sendirinya membangun pengetahuannya, dan itu akan berdampak jangka panjang. Itu menurut dia. Jadi secara umum sudah di luar ekspektasi saya, bahkan lebih bagus dari ketika saya mengajar gitu. Jadi sudah luar biasa sekali untuk pembelajaran yang dilakukan Pak Nga. Itu saja Pak Nga dari tiang. Jadi mudah-mudahan semua pengalaman yang tiang dapatkan ini bisa tiang aplikasikan juga di kelas, karena tiang juga belajar di sini. Kemarin juga tiang harus dituntut harus ada disiplin positif, harus keterampilan sosial emosional. Tapi Pak Nga tanpa sengaja sudah menerapkan itu semua. Jadi
Tiang merasa bangga juga gitu bisa mengobservasi Pak Nga. Kemudian mungkin ada tanggapan dari pernyataan yang Tiang sampaikan dari Pak Nga? Terima kasih Pak Bambang Oke. atas apa yang Pak Bambang tadi sampaikan. Yang merasa apa namanya dipuji begitu besarnya oleh Pak Bambang. Nah, dengan kemampuan Tiang yang terbatas, tentunya nanti kita akan tetap berkolaborasi nanti untuk meningkatkan pembelajaran di kelas masing-masing. Ya, Tiang hanya menyampaikan fakta. Jadi memang seperti itu yang Tiang dapatkan. Nah, kemudian untuk yang terakhir Pak Nga, jadi dari pengembangan Pak Nga yang sudah dilakukan tadi sudah luar biasa sekali. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, ini kan refleksi sudah, berarti harus ada tindak lanjut. Jadi rencananya untuk kegiatan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya mungkin adakah rencana yang Pak Nga akan lakukan atau akan cobakan untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, terima kasih Pak Bambang. Dari refleksi yang anak-anak buat, juga anak-anak tulis pada selembar kertas, yang nanti untuk kedepannya, karena sebagian besar mereka itu merasa senang dengan apa yang sudah Tiang terapkan kemarin pada saat observasi. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti mungkin Tiang akan perbanyak, nanti ada mungkin dalam pembelajaran itu ada permainannya, mungkin nanti kemudian nanti pengembangan diferensiasinya juga Pak Bambang. Dari produknya mungkin atau mungkin dari konten dari proses ya. Gitu. Nah, mungkin itu Pak Bambang. Jadi terima kasih Pak Nga. Jadi walaupun saya baru pertama melaksanakan observasi, tapi banyak sekali pengalaman yang Tiang dapatkan dari kegiatan ini. Tiang juga ucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya pada Pak Nga sudah mau diobservasi dan mau dijadikan model untuk Tiang mencari pengalaman gitu. Jadi itu saja Pak Nga. Tiang ucapkan terima kasih lagi. Sampai jumpa.